Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ripaldi, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bulukumba dengan nomor NIM 2017 310223, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia angkatan 2017. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang mengenali teks hasil observasi. Adapun pada kompetensi dasar 3.1 yaitu memahami teks hasil observasi baik melalui lisan maupun tulisan. Dengan indikator yang pertama yaitu mengenali struktur isi teks laporan hasil observasi. Yang kedua, mengenali ciri bahasa teks laporan hasil observasi. Dan yang ketiga, memahami isi teks laporan hasil observasi. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu teks laporan hasil observasi? Nah, teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Teks laporan hasil observasi bisa berupa hasil riset secara mendalam tentang suatu benda, tumbuhan, hewan, konsep atau ekosistem tertentu. Selanjutnya, struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pertanyaan umum atau klasifikasi dan definisi. Pernyataan umum berisi informasi umum seperti nama, kelas, waktu observasi, tempat observasi, dan tambahan lain tentang hal yang dilaporkan. Yang kedua, deskripsi bagian. Berisi perincian dan inti dari hasil observasi yang dilakukan. Dapat berupa klasifikasi yang bersifat teknis dan deskripsi yang lebih spesifik dari objek, misalnya kualitas, bagian, fungsi, kebiasaan, dan kegunaan. Dan yang ketiga, simpulan. Berisi ringkasan umum dari hal yang dilaporkan. Adapun ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, berisi pembahasan berupa ilmu tentang suatu objek atau konsep. Yang kedua, membahas objek yang bersifat umum, termasuk kategori atau kelompok tersebut, sehingga menjelaskan ciri umum semua yang termasuk kategori atau kelompok itu, misalnya judul yang bersifat umum, pantai, museum, demokrasi, dan sebagainya. Yang ketiga, bertujuan menjelaskan dari sudut pandang ilmu, artinya bukan hanya sekadar berdasarkan opini semata. Yang keempat, membahas objek secara sistematis yang merinci setiap bagian dengan objektif. Maksudnya berurutan, dirinci bagian-bagiannya, dan objektif apa adanya. Yang kelima, merinci objek atau dari sudut ilmu, atau definisi, klasifikasi, jabaran ciri objek. Selanjutnya, tujuan teks laporan hasil observasi. Adapun tujuan utamanya yaitu
untuk memberikan informasi secara objektif dan fakta yang ada di lapangan sesuai hasil pengamatan yang didapatkan. Tujuan yang lainnya yaitu yang pertama untuk penelitian, yang kedua untuk memberikan informasi terbaru, yang ketiga untuk mengatasi suatu persoalan, dan yang keempat menemukan teknik atau cara terbaru, yang kelima untuk mengambil keputusan yang lebih efektif, yang keenam untuk melakukan pengawasan dan atau perbaikan, yang ketujuh untuk mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Mungkin itu saja materi yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.